Nama saya Rai Syamulana. Nama saya Rizkyani Davanur. Nama saya Sabrina Putri. Nama saya Muhammad Fatan Hadian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, reformasi adalah sebuah perubahan drastis untuk perbaikan dalam bidang sosial, politik, dan juga agama dalam sebuah masyarakat atau suatu negara. Menurut Sudarmayanti, arti reformasi yaitu proses sistematis, terpadu, dan komprehensif yang ditujukan untuk merealisasikan tata pemerintahan untuk lebih baik lagi atau mencapai good governance. Menurut Kant, reformasi merupakan perubahan pokok dalam sistem birokrasi yang mempunyai tujuan untuk mengubah struktur, tingkah laku, keberadaan, dan juga kebiasaan lama. Sinambela menjelaskan bahwa reformasi secara teoritis merupakan suatu perubahan yang mana secara kedalaman relatif terbatas, tetapi keluasaannya dalam perubahannya melibatkan seluruh elemen masyarakat. Pada awal tahun 1998, terjadi sebuah krisis finansial Asia, yang mana Indonesia pun terkena salah satu dampaknya, yaitu terjadinya krisis moneter di Indonesia. Nilai dolar terhadap rupiah pun begitu tinggi, di mana 1 dolar Amerika itu seharga Rp17.000 pada masa tersebut. Sehingga masyarakat pun terkena dampaknya, di mana harga-harga melambung tinggi, terutama harga pokok pada saat tersebut. Selain itu, masyarakat pun kembali diberatkan oleh terpilihnya kembali Soeharto menjadi presiden untuk ke-7 kalinya pada masa tersebut, sehingga rasa kepuasan terhadap pemerintah pun menjadi begitu tinggi. Pihak eksekutif yang didukung oleh angkatan bersenjata serta dominasi oleh partai-partai tertentu membuat atau membentuk kekuatan sinergis yang kemudian membendung keran demokrasi. Hal ini tentunya menjadi sangat fatal ketika pihak-pihak eksekutif menjadi kebal terhadap hukum dan juga hal-hal lainnya. Selain itu, banyaknya terjadi kasus pelanggaran HAM pada masa tersebut semakin memperparah keadaan. Reformasi terjadi karena kegagalan Presiden Soeharto dalam perekonomian nasional yang menimbulkan kemarahan pada masyarakat. Berbagai kalangan menuntut pemerintah untuk melakukan reformasi di tengah kekacauan negara dan stabilitas politik pada saat itu. Rezim Orde Baru memperlihatkan pemerintah yang otoriter dan syarat akan kekuatan legislatif. Besarnya suara yang menginginkan reformasi memunculkan berbagai demonstrasi di daerah, sehingga pada akhirnya terbentuklah demo besar-besaran mahasiswa pada tahun 1998 di Jakarta. Gerakan sosial yang dimotori oleh mahasiswa tersebut muncul akibat ketidakpuasan terhadap keadaan politik yang stagnan dan dirasa kurang memasung kebebasan. Pada mulanya, embrio gerakan ini diinisiasi dari sekelompok orang yang saling berbagi duka dan mengeluh, lalu semakin masif dan terorganisir. Tuntutan reformasi ini pun mendapat dukungan dari kalangan akademisi dan juga komponen lainnya, yang akhirnya secara resmi mengutus perwakilannya untuk datang ke gedung DPR ataupun MPR. Demo yang begitu masif tersebut menimbulkan banyak korban yang pada akhirnya Presiden Soeharto menyatakan pengunduran dirinya dari jabatan presiden. Lalu B.J. Habibie naik menggantikan Soeharto dan mulai membenahi kabinet dengan mengganti namanya menjadi Kabinet Reformasi. Namun sejak pergantian tersebut yang dipandang sebagai tonggak perubahan, tidak pernah ada grand regime change seperti yang dilakukan Orde Baru terhadap Orde Lama. Reformasi juga memiliki sebuah tujuan, antara lain untuk dapat menyusun dan melakukan penataan kembali atau restrukturisasi terhadap struktur kenegaraan yang ada berdasarkan konstitusi dan perundang-undangan yang bisa dikatakan belum sesuai dengan tujuan dan cita bangsa. Tujuan lainnya juga untuk menghilangkan cara-cara hidup yang tidak sesuai dengan semangat reformasi yang berlandaskan undang-undang. Reformasi dapat dilaksanakan apabila memiliki syarat-syarat tertentu, antara lain yang pertama adalah terjadi penyimpangan dan penyelewengan dalam pelaksanaan kehidupan di bidang ketatanegaraan, termasuk bidang perundang-undangan dan hukum. Yang kedua, penyelenggara negara telah menyerahkan kewenangannya secara otoriter di luar kenegaraan melalui tindakan-tindakan yang merugikan kehidupan masyarakat. Yang ketiga, setelah semakin melemahnya kondisi kehidupan sosial ekonomi seluruh masyarakat bangsa akibat dari krisis berkepanjangan dan terus-menerus. Yang terakhir, perlunya langkah penyelamatan dalam segenap bidang kehidupan yang menyangkut hajat rakyat dan reformasi menggunakan landasan kerohanian berupa falsafah dasar negara. Reformasi terjadi sejak bulan Mei tahun 1998.
Sejak Presiden Soeharto turun. Sejak B.J. Habibie menjadi presiden. Sejak Kabinet Reformasi dibentuk. Dampak dari reformasi yang terjadi itu bisa berdampak positif, begitupun bisa berdampak negatif. Adapun dampak positif dari adanya reformasi yaitu terjadi sebuah perubahan-perubahan yang mendasar dan menyeluruh terhadap hukum, undang-undang, bahkan nilai-nilai dasar, sehingga bisa membawa perubahan yang lebih baik ke depannya dan juga bisa membawa kita kepada kondisi yang baru, menjadi hidup yang baru. Tidak hanya dampak positif, tapi reformasi juga memiliki dampak negatif, seperti munculnya sifat egois dan tidak menggunakan etika, moral, norma, dan hukum yang ada dalam bertindak. Amandemen menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI yaitu usul perubahan undang-undang yang dibicarakan dalam Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Menurut Sujatmiko, amandemen merupakan solusi yang perlu dilakukan untuk menyempurnakan konstitusi sebagai aturan tertinggi dalam bernegara yang selama ini belum sepenuhnya sempurna. Menurut Husni Tamrin, amandemen dilakukan untuk menyatukan aturan dasar tata negara agar lebih sempurna untuk mencapai tujuan nasional bersama dengan mengubah dan menyempurnakan aturan dasar yang mendukung hak rakyat dan juga paham demokrasi, membangun pemerintahan yang transparan dan juga membentuk lembaga untuk memperbarui perkembangan zaman. Menurut Smith and Zerker dalam istilah ketatanegaraan atau US Convention, amandemen adalah menambah untuk membuat perubahan pada konstitusi yang berupa tindakan mengubah teks atau tulisan pada dokumen resmi. Dalam hal ini maksudnya adalah peraturan perundang-undangan. Amandemen bisa terjadi karena dilihat dari tujuannya, yaitu ingin memperbaiki dasar-dasar dalam bernegara, ingin memberikan payung hukum terhadap hak asasi manusia, dan juga ingin memperbaiki terhadap perkembangan zaman yang mengikuti zaman yang demokratis dan juga zaman modern. Amandemen dapat terjadi untuk memperbaiki aturan dasar dari jaminan konstitusional dan kewajiban negara dalam realisasi kesejahteraan sosial, mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan etika dan moralitas dalam hidup bermasyarakat. Setiap amandemen yang terjadi memiliki alasan mengapa diberlakukannya amandemen, seperti untuk perbaikan sistem, perluasan lingkup hak, dan perbaikan dari bagian-bagian yang masih lebih buruk dari revisi sebelumnya. Setiap amandemen memiliki tujuan untuk menyempurnakan Undang-Undang Dasar 1945 agar dapat mencapai tujuan nasional demi kesejahteraan bersama dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan peradaban yang ada. Amandemen terjadi sebanyak 4 kali. Amandemen yang pertama itu terjadi pada tahun 1999. Amandemen kedua terjadi pada tahun 2000. Amandemen ketiga dilakukan pada tahun 2001. Amandemen keempat terjadi pada tahun 2002. Terjadinya amandemen pertama tentunya dilatar belakangi oleh berbagai alasan. Salah satunya yaitu tuntutan reformasi atau desakan dari mahasiswa dan juga kalangan-kalangan lainnya ketika masa pemerintahan Presiden Soeharto. Seperti jabatan presiden yang tidak terbatas, kekuasaan eksekutif yang begitu kebal, dan juga banyak sekali pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi, tidak adanya check and balances di pemerintah, menjadi latar belakang kenapa amandemen pertama diubah. Adapun amandemen pertama ini terjadi di sidang umum MPR pada tahun 1999 dengan total 9 pasal yang diubah. Amandemen kedua dapat terjadi karena masih adanya pasal-pasal yang dinilai multitafsir atau bermakna ganda serta lembaga MPR yang terlalu besar menjadi awal mula amandemen kedua dapat terjadi. Selain itu juga adanya sentralisasi pada sistem pemerintahan pusat sehingga pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan dalam melaksanakan demokrasi. Banyaknya kasus HAM juga melatar belakangi terjadinya perubahan yang kedua ini. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang kedua diselenggarakan dalam sidang tahunan MPR pada tanggal 7 sampai dengan 18 Agustus tahun 2000 yang meliputi 5 bab dan 25 pasal. Amandemen ketiga ini dilatar belakangi karena masih adanya kelemahan sistematika dan substansi Undang-Undang Dasar pasca perubahan. Amandemen ketiga ini merupakan sebuah upaya yang lebih serius serta lebih konsisten untuk bergerak dari perubahan konstitusi ke perubahan budaya masyarakat. Amandemen ketiga ini dilakukan dalam sidang tahunan MPR sejak tanggal 1 hingga tanggal 9 November 2001. Amandemen ketiga ini disahkan pada tanggal 10 November 2001. Amandemen ini dilakukan pada 23 pasal yang tersebar dalam 7 bab. Dalam amandemen ketiga, perubahan yang dilakukan adalah mengenai kewenangan MPR, kepresidenan, impeachment bentuk dan kedaulatan negara, keuangan negara, serta kekuasaan kehakiman. Perubahan yang keempat ini dilandasi oleh perlunya perluasan keteraturan
dalam sistem ketatanegaraan berdasarkan hukum yang terstruktur serta desentralisasi yang difokuskan terhadap daerah otonom. Selain itu, jaminan perluasan terhadap HAM pun menjadi prioritas. Amandemen keempat dilakukan dalam sidang tahunan MPR pada tanggal 1 sampai 11 Agustus 2002 dan disahkan pada tanggal 11 Agustus 2002. Terdapat 2 bab dan 13 pasal yang diubah pada amandemen ini. Adapun bab yang diamandemenkan adalah bab 13 dan bab 14. Inti dari adanya perubahan keempat ini adalah mengenai pergantian presiden, DPD sebagai bagian dari MPR, pernyataan perang, perdamaian dan perjanjian, pendidikan dan kebudayaan, perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial, mata uang, serta bank sentral. Reformasi yang ada belum memiliki dampak yang cukup baik dan merata bagi seluruh masyarakat Indonesia. Walaupun masyarakat pada saat ini memiliki kebebasan berpendapat, pada rezim yang sekarang, rezim Presiden Joko Widodo masih saja bertindak selayaknya Orde Baru, di mana masih dilakukannya pembungkaman kritik. Hal-hal itu juga tersirat yang disisipkan di dalam UU ITE. Oligarki pada rezim ini, kekuasaan pada rezim ini juga dinilai semakin menguat. Terlihat dari caranya menarik banyak partai politik untuk berkoalisi dengan jumlah barisan oposisi yang semakin lama kian menipis. Caranya mengatasi konflik yang ada juga cenderung menggunakan pendekatan militer dibandingkan berdialog. Sama halnya ketika Presiden Soeharto berkuasa yang mana menggunakan pendekatan militer saat menyelesaikan sebuah konflik yang dianggap akan berpotensi mengganggu stabilitas keamanan Indonesia. Masih terdapat beberapa kemunduran pasca reformasi seperti masih marak terjadinya korupsi, nepotisme, dan juga pembungkaman atas kritik-kritik. Walaupun terjadi banyak kemunduran dalam reformasi yang ada, tidak dapat dipandang sebelah mata juga bahwa kondisi ekonomi Indonesia membaik pada kenyataannya. Selain itu juga pada bidang infrastruktur terdapat perbaikan yang cukup signifikan, tidak hanya berpusat di Pulau Jawa dan Sumatera, tetapi Indonesia bagian timur dan daerah lainnya juga turut merasakan pembangunan. Selain itu, saat ini pun reformasi tidak hanya terjadi pada sistem pemerintahan, namun pada reformasi agraria, reformasi pelayanan publik, dan juga reformasi birokrasi. Di era reformasi birokrasi ini pun pada saat sekarang masih saja dilakukan perubahan-perubahan walaupun perubahannya belum begitu menyeluruh. Sehingga pemerintah pun saat ini sedang bersikukuh untuk melakukan reformasi birokrasi secara menyeluruh dari level hierarki yang terbawah hingga level pusat ke pemerintah pusat.